Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian kelima. Sunan Kudus segera meninggalkan kediaman Ki Ageng Pengging, dan tidak lama Nyai Ageng Pengging masuk untuk memberikan sekedar minuman untuk tamu Ki Ageng Pengging. Cukup kaget ketika Nyai Ageng Pengging menemui suaminya sudah tidak bernapas lagi. Tangis pun Nyai Ageng Pengging pun terdengar cukup keras oleh penjaga dusun Pengging itu. Penjaga dusun pun masuk, dan setelah mengetahui bahwa Ki Ageng Pengging terbunuh, segera mengumpulkan penjaga lain dan berusaha mengejar Sunan Kudus. Hampir seluruh penjaga dusun Pengging mengejar Sunan Kudus. Apalagi penjaga dusun ada yang mengenali Sunan Kudus sebagai tamu terakhir Ki Ageng Pengging. Mereka melihat Sunan Kudus beserta 7 santrinya berusaha meninggalkan dusun Pengging. Mereka pun marah dan menuntut kematian Sunan Kudus sebagai ganti nyawa Ki Ageng Pengging. Berhenti, apa kesalahan Ki Ageng Pengging sehingga kalian bunuh? Apakah Ki Ageng Pengging menyakiti kalian sehingga kalian bisa seenaknya membunuhnya? Kami tidak takut terhadap kalian, majulah, demikian ketua penjaga dusun Pengging ini berkata. Panas telinga 7 santri mendengar ucapan penjaga dusun Pengging ini. Namun mereka teringat pesan Sunan Kudus untuk tidak menurunkan tangan apapun yang terjadi. Mereka hanya terdiam sambil menahan amarah. Terlebih melihat Sunan Kudus yang terdiam, dan sama sekali tidak bergerak atau menunjukkan kemarahannya. Tiba-tiba penjaga dusun Pengging berkata, "Bedebah, mari kawan-kawan kita serang dan membalaskan kematian junjungan kita Ki Ageng Pengging." Namun ketika hendak bergerak, Sunan Kudus tiba-tiba bergerak, dan mengayunkan tongkatnya, secara tiba-tiba beribu-ribu orang muncul. Seolah Sunan Kudus menjadi ribuan orang. Namun penjaga dusun Pengging, yang cukup piawai dan membawa bende Kiai Udan Arum, seolah menjadi semangat dan terjadilah pertempuran yang cukup seru antara para penjaga melawan, teman-teman, Sunan Kudus. Terus saja para penjaga yang telah digembleng oleh Ki Ageng Pengging, mendesak terus, dan menuju ke arah Sunan Kudus. Sedikit demi sedikit, penjaga dusun Pengging hampir menjangkau Sunan Kudus. Sunan Kudus akhirnya melemparkan tongkatnya, dan imbasnya cukup dahsyat. Penjaga dusun Pengging terpental, dan mereka tersadar seolah dari pingsannya. Mereka seperti bertanya-tanya, ngapain berada di sini, sedangkan Ki Ageng Pengging sudah meninggal, kok mereka tidak merawat jenazahnya, memandikannya dan menyolatkannya. Akhirnya mereka kembali ke rumah Ki Ageng Pengging untuk merawat jenazah Ki Ageng Pengging seolah lupa dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus beserta 7 santrinya melanjutkan perjalanan ke Demak. Desa Pengging berduka atas kepergian Ki Ageng Pengging, terlebih lagi Nyai Ageng Pengging. Tidak habis-habisnya ia bersedih. Selalu menangis ditinggal suaminya Ki Ageng Pengging. Sebentar ia berhenti menangis, ketika Mas Kerbet menangis, ataupun sedang rewel. Selebihnya ia larut dalam kesedihan yang amat sangat. Ia jarang makan, dan akhirnya jatuh sakit. Berita meninggalnya Ki Ageng Pengging dan jatuh sakitnya Nyai Ageng Pengging, sampai juga ke Tingkir. Dan hal ini mengundang Nyai Ageng Tingkir untuk mengunjungi kerabatnya itu di Pengging. Nyai Ageng Tingkir telah mendapati Mas Kerbet sebagai anak yatim. Mengingat Nyai Ageng Pengging sedang sakit, ia menawarkan untuk mengasuh Mas Kerbet di Tingkir. Nyai Ageng Pengging pun berkata, "Sesungguhnya dulu, Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Tingkir pernah berkata, bahwa Mas Kerbet adalah anak Ki Ageng Tingkir, aku dan Ki Ageng Pengging cuma sebagai perantara saja. Jadi sudah sepantasnya engkau bawa."
Nyai Ageng Tingkir sungguh gembira, dan ia berjanji akan mengasuhnya dengan baik, dan jika Nyai Ageng Pengging sudah sembuh, Mas Karbet akan dikembalikan ke Pengging. Namun takdir berkata lain, setelah Karbet diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir, tepat 40 hari setelah kematian Ki Ageng Pengging, Nyai Ageng Pengging pun wafat, menyusul suaminya Ki Ageng Pengging. Jadilah Mas Karbet anak yatim piatu, dan diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng Tingkir terkenal kaya, dan Karbet yang tumbuh di Tingkir begitu disayanginya, segala kebutuhan Karbet dipenuhinya. Walau begitu, Karbet tidak manja. Ia selalu patuh dan hormat kepada ibunda Nyai Ageng Tingkir. Karbet juga ringan tangan membantu warga Tingkir, dan ia termasuk tampan, pintar. Tak heran lama-kelamaan ia dikenal sebagai pemuda dari Tingkir alias Jaka Tingkir. Kegemaran Jaka Tingkir adalah tirakat di tempat-tempat sepi dan angker. Semakin tempat itu angker, ia pun betah berlama-lama di sana. Banyak teka-teki hidup yang tidak bisa Jaka Tingkir kecil pecahkan. Dan ia memilih untuk menyendiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng Tingkir akhirnya berkata, "Anakku, ibu tahu engkau ingin mengetahui banyak hal. Oleh sebab itu janganlah engkau menyendiri untuk menemui jawabannya. Sudah waktunya engkau berguru, datanglah engkau ke Selo, temuilah Ki Ageng Selo, dan bergurulah kepadanya. Ki Ageng Selo seorang mukmin yang kaya ilmu dan sangat terkenal kesaktiannya, ia pun ahli tirakat. Timbalah ilmu darinya, sepuas-puasnya, anakku." Siapakah Ki Ageng Selo? Yang pasti, antara Jaka Tingkir dan Ki Ageng Selo masih ada hubungan darah. Lahawong sama-sama keturunan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.